Oke. Ya, jadi kita lanjut materinya. Hari ini kita bakal bahas potensial listrik. Oke. Sebelum kita bahas potensial listrik, ini Hanif nanya soal dulu ya. Jadi kita coba bahas itu dulu, baru kita masuk ke potensial listrik. Soal modul belum ada ya? Ini udah nih soal tutor. Bisa minta file lengkapnya Hanif? Enggak, Kang, saya kirim. Oke. Udah ada berapa modul berarti? Soal tutor. Baru tadi maghrib sih, Oh, Kang. baru satu ini berarti ya? Iya, baru Berarti maghrib bab 1, bab 2 digabung gitu ya? Ya, ini ya. oke. Oke. Ya, ini soalnya kita bahas ini dulu. Mungkin kayaknya bahas satu soal ini terus kita masuk ke potensial listrik, oke? Gambar 11A, kita baca dulu soalnya. Gambar 11A menunjukkan silinder bermuatan yang merupakan kabel koaksial dengan silinder luar beruaan dari besar. Beruaan apaan? Baru tahu kan ada kata beruang. Keduanya non-konduktor, oke? Dan tipis serta memiliki kerapatan muatan permukaan yang seragam pada permukaan luarnya. Oke. Gambar 11B memberikan komponen radial E medan listrik versus jarak radial R dari sumbu umum. Dan ES 3 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Ini 3 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Ini berarti min 3 kali 10 pangkat 3. Oke. Berapa kerapatan muatan silinder luar tersebut? Oke. Ya. Jadi di sini ya kita punya. Nah, ini kan bentuknya silinder. Pertama, kamu harus bisa tahu dulu. Kalau kamu jelasinnya gitu dulu, bahwa medan listrik buat ngitungnya kan kemarin kita udah bahas kan ya. Ada 3 caranya buat ngerjainnya itu kan. Antara muatan listriknya diskrit, berarti kan kita pakai penjumlahan vektor di sini ya. Gitu kan? Atau kita punya yang kedua kemungkinannya adalah muatan kontinu. Kalau muatan kontinu ada 2 caranya kan ya. Bisa pakai integral, gitu kan? Atau pakai hukum Gauss. Itu dulu pertama. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, berarti kita pakai yang mana, Hanif? Kira-kira aja. Kalau mau nebak. Atau diskrit atau kontinu dulu. Ini kasusnya berarti. Gimana, Hanif? Continue ya, Kang. Kontinu. Iya. Diskrit itu kan Ya. berarti titik-titik gitu kan ada banyak kan ya? 3, 4 titik gitu kan ya. Kalau ini kan muatannya tersebar. Kalau muatan tersebar itu berarti kontinu. Nah, sekarang kalau muatan kontinu berarti antara pakai integral atau hukum Gauss. Dilihatnya dari simetrinya. Semakin kalau simetrinya tinggi, maka kita pakai hukum Gauss. Ini untuk simetri tinggi. Kalau simetrinya nggak tinggi, berarti kita pakai yang integral, yang biasa gitu. Nah, kalau dari kayak gini, berarti sekarang kira-kira pakai yang mana? Kita udah fix ini kontinu, integral, atau hukum Gauss berarti buat ini. Nah, makanya 50-50 kemungkinannya. Integral, Kang. Pakai integral. Nah, kalau pakai integral, yang jadi masalah tuh adalah misalkan ngejelasinnya gimana ya? Buat ngejelasin bahwa ini tuh
pakai integral tuh susah. Atau mungkin daripada akan ngejelasin kenapa ini nggak pakai integral, atau akan mungkin ngasih contoh yang pakai integral tuh gimana. Yang pakai integral tuh berarti kan simetrinya rendah. Simetri rendah tuh salah satu bentuknya tuh dia panjangnya tuh terbatas dan lain sebagainya. Kebayang nggak? Jadi kan kalau kita ngomongin contoh-contoh hukum Gauss kemarin, kita tuh ngomongin sesuatu hal yang panjangnya tak hingga, luasnya tak hingga, atau bentuknya bola gitu kan. Kalau kita ngomongin hal yang kemarin kita bahas gitu. Nah, kalau mungkin bisa bilangnya gitu kali ya, biar lebih spesifik mungkin ya. Sebenarnya ada pemahaman yang cukup dalamnya bahwa hukum Gauss tuh ngomongin simetri yang tinggi itu yang kayak gimana sih? Contohnya yang kemarin. Jadi paling kalau misalkan levelnya mau ke ngerjain soal, kita ngomongnya sekarang ke ngerjain soal mungkin ya. Kalau ke ngerjain soal, salah satu strategi cara eliminasinya adalah bahwa kamu bisa mikirnya ke 3 hal ini. Kita ngomonginnya apa? Pertama, apakah kita ngomongin suatu kawat dengan panjang tak hingga, atau kawat yang panjang banget, atau kita punya keping yang panjang banget, atau kita ngomongin bola. Bisa dibilang bahwa hukum Gauss itu terbatas untuk 3 hal ini, bisa dibilang ya. Walaupun ada kasus-kasus lain yang sebenarnya mungkin bisa, tapi kalau dari yang kemarin akan contohin, nggak akan jauh dari situ. Dan di sini, ini itu kan kita bisa anggap sebagai kabel. Sebagai kawat tak hingga. Cuman kawat tak hingganya ada 2 lapis bisa dibilang. Ada lapisan yang di luarnya, sama ada lapisan yang di dalamnya. Jadi soal yang ini masuknya ke bagian yang sini. Kayak gitu. Itu jelas nggak, Hanif? Oke. Yang lain ada yang mau tanya dulu? Tentang bagaimana kita memilih menggunakan cara yang mana? Tapi kira-kira gitu ya, bahwa ini yang bakal kita lakukan ketika ngerjain soal. Ada beberapa cara, pahami caranya masing-masing itu kelebihan, kekurangan, dan sebagainya itu apa gitu ya. Karena masing-masing cara tujuannya sama. Nyari medan listrik sebenarnya tuh. Gitu. Oke. Nah udah sekarang tinggal kita pakai hukum Gauss. Hukum Gauss itu tuh kan ada 3 stepnya. Akan tulis lagi ya, hukum Gauss. Hukum Gauss itu pertama kita buat Gaussian surface-nya dulu. Kita bikin permukaan Gauss-nya. Setelah kita buat permukaan Gauss-nya, kita hitung muatan flux listriknya ya. Kita hitung key enclosed-nya aja sih sebenarnya. Hitung key enclosed. Terus kita pecah flux listriknya gitu kan ya. Kira-kira ada 3 kan tahapannya tuh. Tentukan Gaussian surface-nya, hitung key enclosed-nya, terus pecah flux listriknya. Di mana si Gaussian surface-nya yang kemarin kita bahas, dari 3 kemungkinan ini, masing-masing sudah bisa dibilang kita ketahui lah. Kenapa bisa diketahui? Karena ya tadi, yang minggu kemarin akan bahas, bahwa ya sudah ada orang yang nemuin ini itu adalah cara yang paling mudah, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi bukan dari sesuatu hal yang sifatnya teoretikal, menentukan permukaan Gauss itu, tapi dari sesuatu hal yang sifatnya kreativitas gitu ya. Bahwa kalau kita punya sebuah kawat hingga, kita bikin permukaan Gauss-nya kayak gini kan ya. Kalau kita punya keping tahingga, kita bikin permukaan Gauss-nya gini kan ya. Ya silinder juga, tapi nembus gitu kan ya. Kalau misalkan bola, permukaan Gauss-nya ya bola juga.
Kayak gitu. Oke. Pasti dari sini aja. Nggak mungkin ada yang lain sih sebenarnya. Jadi ini pasti 3 ini sebenarnya tuh ya. Cuman yang harapannya kalian tahu juga ketika bentuknya yang lain, hukum Gauss sifatnya kayak gimana bekerjanya. Nah, sehingga di sini kita punya ini sebuah silinder yang panjang itu kan diulangi lagi sama kayak kawata hingga aja sebenarnya tuh. Nah, berarti kita bikin permukaan Gaussnya silinder. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa medan listriknya tuh di sini berbeda di bawah sini berbeda ya. Jadi ketika jaraknya kurang dari 3,5 cm dan ketika jaraknya lebih dari 3,5 cm, ini tuh kita punya medan listrik yang berbeda. Kesimpulannya ini tuh jarak apa? Ada yang bisa coba jawab? Irfan tahu Van, apa itu jarak apa? Masih belum kepikiran, Kang. Nah, kalau misalkan kita lihat materi yang kemarin, which one? Oh, Kang nggak bikin grafiknya di sini. Kalau kita lihat di sini, di bola isolator atau di bola konduktor juga sebenarnya bisa juga. Tapi kita bisa lihat di bola isolator deh, bahwa di bola konduktor lebih enak. Bahwa kita bisa lihat di dalam sama di luar medan listriknya beda. Bahwa kita bisa lihat di dalam tuh medan listriknya 0, di luar tuh medan listriknya sesuatu hal yang berbeda gitu. Artinya apa? Artinya kita bisa lihat di sini bagaimana medan listrik itu bisa berubah ketika melewati sebuah batas. Kayak gitu melihatnya tuh. Dan berarti kalau kita ngelihat di sini, batas apa yang kita lewati? Batas ini nih. Jadi kita punya dari grafik ini, kita punya jari-jari ini. Jari-jari ini itu akan tambahin R besar ya. Jari-jari ini itu berarti 3,5 cm. Kayak gitu. Itu dulu, jelas nggak? Ada yang tanya? Sehingga medan listrik yang di dalam sama medan listrik yang di luar itu berbeda. Bahkan dari grafik ini akan bisa melihat bahwa yang di dalam muatannya itu positif, sementara yang di luar muatannya itu negatif. Lihatnya dari mana, Kang? Lihat aja ini, muatannya kan positif. Medan listriknya positif. Kalau medan listrik positif kan berarti muatannya positif. Pas ngelewatin luar, kita punya nilai medan listriknya jadi negatif. Berarti medan listrik jadi negatif itu berarti ini muatannya negatif. Dan negatifnya lebih besar daripada muatan positif ini. Jadi yang bisa kalian simpulin, kalau misalnya ini plus 2, berarti yang di luar tuh min 3. Supaya bisa jadi kayak gini di luarnya. Nah, hal kayak gitu bisa kita lihat dari hukum, ya teori hukum Gauss yang akan bahas di minggu kemarin. Kayak gitu. Ya kalau misalkan masih belum payah, kita coba kerjain lah ya. Kita coba hitung ya sekarang ya. Intinya kita bikin permukaan Gaussnya silinder manjang ke belakang gitu kan ya. Itu Gaussian surface-nya. Kita ngomongin yang di dalam dulu aja. Nah, kita punya itu udah dapat Gaussian surface-nya. Kita mau hitung key enclose-nya. Di ke bawah aja deh, nggak apa. Pertama A gitu ya. Pada R jauh lebih kecil daripada R gitu ya. Maka kita punya key enclose-nya. Nah, karena ini tuh apa namanya sebuah silinder bermuatan di mana muatannya itu di permukaannya secara seragam berarti ya. Berarti kan kita punya muatannya itu tersebar merata tergantung panjang. Berarti key enclose-nya bisa kita tulis lambda dikali L.
Di mana lambdanya akan namain apa lambda in kali ya. Soalnya kita ngomongin muatan yang dalam sini. Ini lambda in, ini lambda out gitu ya. Oke. Nah, ini key and close nih. Terus sekarang kita punya dengan menggunakan hukum Gauss, kita punya ini integral E dot dA, pakai warna hitam nih, integral E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Gitu. Di mana integral E dot dA-nya seperti yang kita bahas di minggu kemarin juga, diulangi lagi. Kalau misalkan masih belum bisa nge-recall yang minggu kemarin, akan sekalian diulang lagi ya. Buat nge-recall materinya apa aja, terus coba nurunin lagi, diulangi lagi. Di mana kalau misalkan kita punya apa sih kawat tuh kan, yang kayak gini, magnetiknya sifatnya keluar doang kan. Kemarin tuh kan. Sehingga magnetik yang dihitung tuh yang di kulit silindernya aja. Jadi kita punya integral E dot dA-nya sebenarnya ada E dikali A1 atau integral gini aja. Integral E dA1 kan sebenarnya itu harus gini. Tambah integral E dA2 ditambah integral E dA3 sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Tapi kan dA1 sama dA3 ini tuh nggak ada fluxnya. Ini dot, sorry. Kenapa nggak ada fluxnya? Karena nggak ada magnetik yang arahnya ke kiri ataupun ke kanan. Kenapa nggak ada? Saking panjangnya si kawatnya. Diulangi lagi. Jadi kita punya tinggal yang keluar di permukaan situ, di mana berarti magnetiknya homogen keluar dari integral, sisa tinggal integral dA-nya. Gitu. Ini ada dot product sebenarnya, tapi kan magnetik sama luasnya searah. Jadinya dot produknya dihilangkan. Gimana jadinya tinggal integral dA itu ya luasnya luas kulit silinder 2 PRL sama dengan Q enclosed-nya lambda yang di dalam dikali L per epsilon 0. Gitu. Jadi kita punya dari sini medan listriknya berarti sama dengan L-nya coret berarti lambda in per 2 pi epsilon 0 dikali L. Sampai sini dulu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak, Hanif? Aman yang so far. Oke. Nah, sekarang habis dari sini kita ngapain? Nah, kita pakai informasi dari grafiknya. Dari grafiknya kita cari, kita kan nggak tahu lambda in. Tapi kita punya grafik E terhadap R. Artinya kita bisa dapat nilai lambda in selama kita tahu E sama R-nya. Di sini kita bisa lihat nilai E sama R yang kita tahu di jarak 3,5 cm. Berarti kita masukin nih angka 3,5 cm ini tuh. Jadi akan tulis di mana ya? Di sini aja, ke sini ya. Soalnya kalau ke bawah takut biar nggak terlalu panjang ke bawah. Pada R sama dengan 3,5 cm, kita punya E-nya sama dengan berapa ini? Ini 3, berarti ini 1 ya? 10 pangkat 3 berarti ya. 1000 Newton per Coulomb. Maka pakai nilai ini ya, jadinya 1000 sama dengan lambda in per 2 pi epsilon 0. Atau kita pakai, maka bisa nulis gini. Kan K2 sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kan ya? Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Berarti 1 per 2 pi epsilon 0 sama dengan 4,5, benar nggak? Jadi kita punya di sini 9 per 2 kali 10 pangkat 9 dikali lambda in per R-nya 3,5 kali 10 pangkat min 2. Gitu. Oh, Ini itu mau nanya 1000. kan? Ya.
Itu kenapa dipecah jadi 9/2 tadi, Kang? Sorry, di Ini 1/4 sama 9/2. ini tuh kan konstanta ya, konstanta Iya, Coulomb. iya, Nah, kita maunya 2 pi epsilon. Oh, sorry, dikali 2 ya harusnya. Maksud Akang tuh biar jadi 2 pi epsilon, berarti kan persamaan yang di atas dikali 2, bener nggak? iya. Supaya jadi 2, kalau yang 2 jadi kan 2 pi epsilon ya. Berarti juga dikali 2 yang kanan kan? Ah, Jadinya 18. Bener nggak? benar, Kang. Oke. Udah, sorry, jelas? Oke. Terus, Kang. Oke. Jadi kita punya di sini, ini jadinya 18 ya, tadi Akang salah ngitung. Untuk kamu nanya. Jadinya di sini 7 per, jadinya terus ini 1000 sama 10 / 9 jadinya 10 / 6. Berarti lambda in-nya jadinya sama dengan 3,5 kali 10⁻², per 18 kali 10⁻6 ya. 3,5 itu kan 72, berarti 7 per 36 dikali 10⁻8 Coulomb per meter. Pertama ini dulu. Kang mau nanya. Ya. Itu kan di R sama dengan 3,5 cm, dari grafiknya kita bisa tahu nilai E-nya kan. Ya. Tapi kan di 3,5 cm itu kan dia tidak kontinu di situ. Terus kayak Betul. dari mana kita bisa tahu, oh kita ambilnya yang atasnya nih, bukan yang bawahnya. Karena kita masih ngomongin di dalam. Gaussian surface-nya kan dari yang ini kan sebenarnya tuh. Ah, oke. Ya, jadi Tapi sebenarnya bentar. Itu apa? R kurang dari R berarti R-nya tidak termasuk R dong? Ya, R sebenarnya. kecilnya tidak termasuk R kapital maksudnya. Sebenarnya ya, cuman Akang tidak mau terlalu matematis lah, dan orang fisika nggak butuh matematik banget lah. Jadi Akang nggak akan nulis pakai limit R menuju 3,5 negatif gitu. Nggak lah, nggak usah lah. Tapi sebenarnya itu yang terjadi. Paham nggak? Iya, Kang. Oke. Ya, sebenarnya kita pakai limit di sini tuh ya. Jadi pertanyaannya kenapa kita pakai di sini? Karena diulangi lagi ini dari sini. Dan sebenarnya secara matematically speaking, kalau kita mau benar-benar ngikutin aturan matematiknya, sebenarnya ini nulisnya pakai limit. Nah, ini limitnya limit dari kiri. Gitu. Kalau pas ujian mungkin akan nggak pakai limit, tapi akan jelasin pakai kalimat gitu ya. Bahwa akan menggunakan nilainya yang di atas karena R-nya tepat sebelum menyentuh permukaan, kayak gitu-gitulah. Ada bacot-bacotnya dikit lah kalau misalnya pas ujian. Di sini akan nggak nulis itu, oke? Nah sekarang, oh sorry, ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada, ya sekarang kita tinggal ini lagi. Tinggal pakai lagi hukum Gauss-nya. Nah, sekarang Gaussian surface-nya buat yang di luar sini. Kalau yang di luar situ, berarti kita punya pada R lebih besar sama dengan R. Biasanya kita ngikutin sama dengan yang di luar biasanya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan mau strict banget, diginiin juga boleh sih. Pada akhirnya ya tadi di fisika tuh nggak terlalu, orang-orangnya nggak terlalu strict banget sama matematik sebenarnya, karena mengerti logikanya lah kira-kira bisa dibilang gitu. Kecuali kamu diajarnya sama dosen yang emang mathematical physics gitu. Nah, di sini kita punya key and close-nya sekarang sama tahapannya. Key and close-nya jadi gimana? Ketik key and close itu kan semua muatan yang di dalam permukaan Gauss-nya. Berarti kalau udah di luar kayak gini, ada berapa muatan yang kita hitung berarti? Ada berapa, Rakib? Gimana, Rakib? Bingung, Kang. Kenapa? Bingung. Bingung. Oke. Mungkin akan bisa gambar ini. Ini gambarnya sama. Cuman akan lihatnya dari depan gitu. Jelas nggak itu? Kenapa Jelas. Kang tadi keputus ya aku? Oh, ini keputus. Jadi akan ngelihat gambar ini tapi dari depan banget. Dari depan banget gambarnya jadi kayak gini, benar nggak? Iya. Itu kan? Heeh. Nah, kita punya di sini ada muatan lambda in. Di luar juga ada muatan lambda out.
Out itu maksudnya yang di luar, maksudnya. Nah, outernya gitu, outer layernya. Tadi kita ngomongin permukaan Gauss-nya yang di sini kan. Iya. Tapi muatan itu lambdain. Sekarang kita ngambil permukaan Gauss-nya yang di Luar. luar sini. Berarti muatannya jadi ada berapa? Ada Yang di dalam situ. Semua di dalam situ. Berarti ada dua. lambda. Aduh, sama lambdain. Pokoknya semua yang dalam situ dihitung hukum Gauss tuh. Jadi kamu definisikan dulu Gaussian surface-nya yang di mana, terus tinggal dihitung di dalam situ muatannya ada apa aja. Jelas nggak itu? Jelas Kang. Oke. Jadinya berarti kita punya key enclosed-nya di sini jadinya lambda in plus lambda out dikali L. Karena jadinya ada dua. Yang di dalamnya sama yang di luarnya. Nah, berarti kita punya langsung dipecah aja sama Kang ya dengan menggunakan hukum Gauss. Sebenarnya ada si sesuatu rumusnya ditulis dulu lah hukum Gauss lah, males ya. Tapi intinya jadi kita punya integral E dot dA 2 sisanya langsung ya. Sama dengan integral E dA atau sama dengan E integral dA gitu kan ya. Sama dengan lambda in plus lambda out dikali L, di mana A-nya diintegrasi kan jadi luas ya. Luasnya tadi luas permukaan, ya luas selimut silindernya 2πr L sama dengan lambda in plus lambda out dikali L. L-nya coret, jadi kita punya E-nya sama dengan lambda in plus lambda out per epsilon 0-nya lupa. Per 2pi epsilon 0 R. Nah, gitu. Sama ya intinya ya, sama ya. Jadi kalau misalkan yang atas ngerti, yang bawah harusnya ngerti juga karena sama, persis. Ada yang tanyain sampai sini? Jelas nggak? Jelas Kang. Oke. Yang lain, sorry. Jelas? Ada yang tanyain? Ya udah, kalau udah nyampe sini sama, tinggal dimasukin, dapat lambda out-nya. Kita masukin R-nya 3,5, di mana E-nya minus 2 di sini ya. Jadi kita punya di sini pada R min gitu ya mungkin ya. Akan biar R plus ini dari kanan sekarang limitnya kan ya. 3,5 cm. Kita punya E-nya sama dengan minus 2000. Berarti kita punya minus 2000 sama dengan lambda in-nya kita udah tahu 7/36 kali 10 pangkat minus 8 ditambah lambda out per 1/2 pi epsilon 0-nya tadi kita udah hitung juga kan ya 18 kali 10 pangkat 9 per jaraknya 3,5 kali 10 pangkat min 2 gitu. Nah, jadi kita punya kali silang aja langsung ya. Bentar, ini 1000 sama ini jadi 10 pangkat 6 gitu kan. Ini dikurungin deh biar kalian nggak ngelihatnya nggak salah. Ini berarti kurungnya bisa dihilangin. Kita kaliin, ini jadinya minus 7 berarti ya. Minus 7 kali 10 pangkat minus 2 per 18 kali 10 pangkat 6. Sama dengan 7/36 kali 10 pangkat minus 8 ditambah lambda out. Berarti lambda out sama dengan, ini disamain penyebut, jadi minus 14 ya. Minus 14/36 minus 7/36 dikali 10 pangkat minus 8. Minus 20/36 dibagi 4. Minus 5/9 ya. Gitu. Dapat deh jawabannya.
Ada yang tanyain nggak, Hanif? Enggak kan? Aman. Oke. Ya tinggal coba dikerjain lagi aja ya. Dicoba diulang lagi ngerjainnya. Biar tambah paham. Kalau misalkan pas ngulang ternyata ada yang bingung-bingung tahapannya, bisa nanya lagi aja ke Kak ntar. Yang lainnya ada yang mau nanya soal ini? Sebelum kita masuk ke potensial listrik. Kang, mau Ya. nanya Kang. Ya. Itu yang 14 sama min 7 bukan jadi min 21 Kang? Oh benar. Ya, maaf. Kenapa kan jadi minus 7 Kang. 20? Minus 21 per 36 ya? Minus 21 per 36 itu dibagi 3 ya? Minus 7 per 12 ya? Iya. Iya Kang. Oke, benar. Oke, makasih. Ya. Nah, dan benar kan ya yang akan bilang yang di dalam positif, yang di luar negatif, dan yang di luar lebih besar daripada yang di dalam. Dengan ngelihat grafik ini sebenarnya itu udah bisa tahu semua. Gitu. Selama ya ke hukum Gauss-nya. Nah, itu yang akan bilang bahwa di listrik magnet intuisi itu muncul dari matematik. Ketika kalian sudah cukup banyak ngerjain soal yang kayak gini-gini, ngeliat grafik ini tanpa tahu ngitung, arahnya udah tahu gitu. Ya jadi beda kayak di mekanika yang kita tahu jawaban dari ngebayangin, ngitung tuh biar akurat jawabannya. Kalau di sini tuh kita udah nggak bisa dibayangin yang gini mah. Satu-satunya cara biar tahu jawabannya tanpa menghitung secara kualitatif, ya tetap ngitung, cuma nggak pakai angka gitu. Gitu sih paling. Oke, kalau ada yang tanya, ini udah. Kalau udah kita ke potensial listrik. Nah, hari ini kita bakal bahas potensial listrik. Atau mungkin akan biar judulnya sama kayak yang sebelumnya, energi potensial dan potensial listrik itu aja kan ya. Akan lebih suka bahasnya runutannya kayak gini sih. Jadi pertama kita bakal bahas energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Gitu kan ya. Terus selain ada energi potensial listrik juga ada energi potensial listrik juga sama. Kita ngomongin ntar tuh ada yang diskrit, ada yang kontinu gitu kan ya. Terus ntar muncul konsep potensial listrik. Potensial listrik bakal ada dua juga, ada yang diskrit, ada yang kontinu. Terus bentar, potensial listrik, charge particle, diffusion. Ya, terus hubungan potensial dan medan listrik ya. Kayak gitu. Ya, akan bakal urutannya bakal kayak gini ya. Beda sama di Haliday, akan lebih suka ngikutin apa runutnya kayak gini. Nah, jadi pertama kita bakal bahas energi potensial listrik dulu. Apa itu energi potensial listrik? Nah, energi potensial listrik adalah ya energi potensial dari gaya listrik. Oke. Ingat dari materi semester kemarin di mekanika, kita punya definisi energi potensial adalah
Energi potensial itu kan sama dengan minus integral dari suatu titik referensi ke suatu jarak L dari F dot dr. Nah, ini adalah definisi dari energi listrik. Potensial. Nah, kalau misalkan definisi dari potensial, berarti kalau kita mau dapat energi potensial listrik gimana ya? Kita tinggal pakai rumus gaya listrik. Gitu aja. Gampang. Jadinya kita punya energi potensial listrik, yaitu sama dengan minus. Nah, sekarang kita mau energi potensialnya pada apa nih? Kan gaya listrik bakal tergantung yang berinteraksinya. Ingat nggak? Bahwa kalau misalkan rumus gaya kaki Q per R kuadrat itu hanya antara muatan titik. Kalau muatannya bukan muatan titik, ntar itu pakai integral dan sebagainya, pakai konsep medan dan sebagainya, jadi agak ribet. Kita ambil yang sederhana dulu aja, oke? Yang dasar dulu. Berarti kita ngomongin energi potensial antara dua buah benda bermuatan listrik. Akan pakai rumusnya seperempat pi ya. Seperempat pi epsilon Q1 Q2 per R kuadrat R topi. Gitu. Berarti minus integral dari titik referensi ke titik R. Ingat ini referensi ya, ntar akan mungkin bakal coba jelasin lagi. Reference point. 1/4 pi epsilon Q1 Q2 per R kuadrat R topi dot dr. Ya R dot dr ya vektornya hilang. Jadi tinggal minus integral sampai R 1/4 pi epsilon Q1 Q2 per R kuadrat dr. Nah gitu kan. Nah sekarang titik referensinya gimana? Titik referensinya kita mau pilih titik, mau titik di mana yang energi potensialnya 0. Dan terserah sebenarnya tuh kan bebas kan ya sebenarnya tuh. Kita bisa milih di titik manapun yang energi potensialnya. Tapi kalau kita lihat kasus ini, rumus gaya listrik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa atau logikanya harusnya kita mengambil atau bukan harusnya sih, agar memudahkan perhitungan kita, maka lebih baik kita ngambil energi potensial nolnya di R menuju tahingga. Kenapa? Karena ketika R-nya menuju tahingga, gaya listriknya 0. Berarti harusnya nggak ada energi potensial. Makanya ini akan ganti jadinya tahingga. Gitu. Nah, masuklah ke konsep apa? Integral. Apa sih namanya? Ya itulah di matematik. Kayak Integral gitu. tahu wajar kan. Integral tahu wajar. Kayak gitu. Tapi intinya kan integral tahu wajar tetap diintegralin biasa aja kan ya. Berarti kita punya energi potensial listriknya sama dengan ini R pangkat min 2, ini minus. R pangkat minus 2 itu diintegralin jadi R pangkat minus 1 per min 1. Berarti minus 1/4 pi epsilon. Ini minus juga kan ya. Tapi ini Q1, Q2 per R. Batasnya dari R, ini tahingga gitu kan. Ini minus kali minus jadinya coret. Jadi kita punya ini sama dengan 1/4 pi epsilon Q1, Q2 per R. Dikurangi limit R menuju tahingga dari 1/4 pi epsilon Q1, Q2 per R. Gitu kan. Limit R menuju tahingga dari ini, ya 0 kan ya. Karena dibagi tahingga berarti kan. Jadi kita punya kesimpulannya energi potensial listrik antara dua muatan titik adalah Q1 Q2 per R. Gitu. Ada yang tanya nggak? Jelas nggak? Kang, boleh dijelasin ulang lagi kenapa diambil R menuju tahingga, Kang? Yang di awalnya itu. Pertama kamu ngerti nggak bahwa sebenarnya milih dimanapun nggak masalah? Itu tuh dimanapun nggak masalah itu posisi awalnya ya? Atau
Enggak, lebih ke gini. Enggak. Kamu ngerti nggak bahwa energi potensial itu sifatnya mutlak atau relatif? Relatif. Relatif. Nah, mau relatif terhadap titik yang di mana? Mau nolnya di mana? Scale nolnya tuh. Scale nolnya nggak harus di Tahingga. Scale nolnya misalkan mau di jarak 5 meter juga sebenarnya nggak masalah. Kayak gitu. Cuman, kita kalau ngelihat gaya listrik kayak gini, ada kayak urge gitu ya, untuk mengambil nolnya di Tahingga. Karena di Tahingga, gayanya nol, berarti sudah tidak ada interaksi, berarti tidak ada energi potensial. Kita mau ngambil logika di situ. Tapi, meskipun tidak mengambil hal seperti itu, nggak masalah juga sebenarnya. Karena tadi, energi potensial itu sifatnya relatif, nilai absolutnya nggak penting sama sekali. Yang penting itu perubahannya. Dan mau ngambil reference point dimanapun, perubahannya nggak akan beda, bakal sama gitu. Jelas? Jelas, Kang. Oke. Jadi diulangi lagi buat ngejawab pertanyaan kenapa akan ngambil ini, karena pengen. Karena kalau pakai ini hasilnya bagus. Itu aja. Gitu. Ada lagi yang tanyain? Nah, ini kalau antara dua muatan. Kalau antara 3 muatan gimana? Nah, kalau antara 3 muatan, misalkan. Atau mungkin akan bisa bahas ini dulu ya. Akan bisa bahas ini dulu. Yang kalian harus pahami tentang energi potensial listrik ini tuh, sesuatu hal yang akan baru pahami juga sebenarnya tuh ya. Jadi selama akan berapa 9 tahun, 8 tahun tuh ada konsep yang akan salah tangkap di energi potensial tuh. Yang kalian harus pahami adalah energi potensial listrik ini tuh bukan dimiliki oleh sebuah muatan. Ini tuh adalah energi potensial listrik dari sepasang muatan. Oke? Ini penting nih, ini penting. Ya, ini tuh energi potensial listrik dari sepasang muatan. Harus dalam artian gini. Kalau ditanya energi potensial salah satu bisa nggak? Nggak bisa. Karena yang kita punya itu energi potensial dari sepasang muatannya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Nah, sehingga ketika ditanyain energi potensial listrik dari sistem muatan, kalau misalkan dari sistem muatan kayak gini, ya jadinya misalkan kita punya berapa? 4 deh misalkan. A, B, C, D, masing-masing, atau jangan pakai A, B, C, D lah. Q, A, Q, B, Q, atau Q1 lah. Q1, Q2, Q3, Q4. Maka energi potensialnya jadi gimana? Energi potensialnya tuh diulangi lagi, EP tadi yang kita hitung tuh sepasang loh ya. Artinya kalau EP-nya untuk sepasang, di sini kita nggak bisa nanya EP1 doang nggak bisa, EP2 doang nggak bisa, EP3 doang nggak bisa, EP4 doang nggak bisa. Yang kita bisa hitung EP sistem di sini tuh. Energi potensial sistemnya gimana? Energi potensial sistemnya jadi sama dengan pertama gini. Energi potensi atau mungkin akan tanya, coba kan hitung deh. Kira-kira di sini ada berapa pasang? Mungkin gitu dulu. Karena kan energi potensial tuh dimiliki sepasang muatan. Berarti di sini ada berapa pasang muatan? Coba hitung. Kalau dapat jawab coba. Ada berapa pasang? Kenapa?
Kayaknya 6. 6 itu berarti apa aja? EP 14, 14, 13, 12, 3, 12, habis itu 24, 14, 13, 12 gitu kan ya. EP 24, habis itu EP 23 EP 23, sama EP 24, 34. 23, 34. Nah, jadi ada 6. Jadinya kita bisa lihat yang dilihat sama Asus ini berarti ini 1, 2, 3 gitu kan ya. Terus 1, 2, 1 gitu. Jadi ada 6 totalnya. 6 pasang. Nah, itu adalah total energi potensialnya. Jadi energi potensial itu bukan kayak apa ya? Nggak sederhana itulah ngitung energi potensial sistem muatan listrik itu. Jadi kita harus ngejumlahin semua pasangannya. Artinya kalau kita ngejumlahin semua pasangannya, berarti kita ngejumlahin energi potensial sistemnya dengan cara secara matematik ini bakal ditulisnya gimana? Secara matematik akan bakal tulisnya adalah bahwa jumlah energi potensial antara I sama J, di mana I tidak sama dengan J, bisa dibilang gitu. Tapi perhatikan kalau akan nulisnya kayak gini, maka ada EP12, ada juga EP21. Nah, itu kan sama ya. Berarti kan ada double counting. Karena ada double counting, jadinya akan tulis di sini setengah. Gitu. Ya intinya ini notasi matematiknya aja, sama kayak di hukum Gauss lah. Fisikis berusaha untuk bikin suatu formulasi supaya untuk berkomunikasi. Pada akhirnya ketika ngerjain hukum Gauss, apakah integral tertutupnya dipakai buat ngitung? Enggak. Di sini juga apakah antar tuh kalian ngitungnya pakai rumus ini? Enggak sebenarnya tuh. Intinya sih ini, ngerti nggak? Cuman akan butuh I need to find a way nulisnya tuh biar lebih rapi gitu. Akan nulisnya bakal jadi kayak gini. Gitu. Jelas? Ada yang tanyain? Oke. Nah, dari situ gimana sekarang kalau misalkan energi potensial listriknya dari sistem muatan kontinu dan titik. Katakanlah yang gini lah misalkan ya. Jadi kita punya sebuah sheet yang di sini ada muatannya gitu kan. Nah, kalau kayak gini gimana? Ada kontinu sama titik ya. Intinya kan sama ya. Kita partisi deki gitu kan ya. Terus kita punya ini katakanlah ki. Maka kita punya diaproksimasi dengan menggunakan integral DEP sama dengan sebenarnya jangan DEP ya karena hurufnya kebanyakan jadi DU aja nggak apa ya, akan ubah notasinya di sini. DU sama dengan berarti kan 1/4 pi epsilon dikali Q dikali dq per R itu kan di mana ini R-nya. Kita integralin, jadinya kita punya energi potensial listriknya sama dengan Q-nya keluar gitu kan ya. Sisanya integral 1/4 pi epsilon dq per R gitu kan. Yang kemudian ini kita namain lagi namanya potensial listrik. Jadi ketika kita mendefinisikan potensial listrik, pendefinisian potensial listrik ini itu sama yang waktu akan ngelakuin ketika akan mendefinisikan medan listrik. Mana? Oh, bukan di sini. 23, 16. Nah, di sini kan sama ya. Bahwa di sini kita punya rumus gaya ada integral kayak gini, kita buat menjadi medan listrik. Di energi potensial, medannya adalah potensial listrik gitu. Jadi potensial listrik itu ini disebut medan juga sebenarnya tuh, cuman ini medan skalar. Kalau medan listrik medan vektor.
Cuman ya biar nggak sama-sama medan, namanya kita namain potensialistik aja biar beda gitu ya. Karena berhubungannya sama energi potensial juga. Tapi basically secara definisi ini tuh sebuah medan juga gitu. Karena medan itu kan sesuatu yang mengisi ruang intinya tuh. Maka potensialistik juga adalah sebuah medan, sebuah field gitu ya. Gitu. Jadi ini kita punya potensialistik. Jadinya dari situ kita punya bahwa potensialistik ya sama dengan EP per Q lah ya definisi dasarnya intinya. Gitu. Ada yang ditanya? Jelas nggak? Ntar kan ngebandingin sama yang kemarin. Kan gimana sih logik ngajarnya lupa. Ini distribusi muatan kontinu. Terus medan listrik. Oke, ngejelasin medan listrik. Geometrik diskret, ya, oke. Oke, ini ada yang tanya? Nggak ada? Oke. Nah, jadi gitu ya, berarti. Jadi awalnya kita ngomongin energi potensial listrik, setelah kita ngomongin energi potensial listrik, kita ngomongin energi potensial listrik kalau lebih dari satu muatan, lebih dari dua muatan, kayak gimana ngitungnya, kita udah tahu. Kalau kontinu gimana, oh berarti kita butuh mendefinisikan potensial listrik. Sehingga dari sini kita punya energi potensial listrik itu jadinya interaksi antara muatan sama potensial listrik. Dan ketika kita menggunakan definisi ini, maka energi potensial listriknya itu jadi dimiliki oleh si Q. Ngerti nggak? Jadi beda sama formulasi yang tadi. Kalau formulasi yang tadi itu kita pakai untuk menghitung energi potensial sistem secara keseluruhan, di mana energi potensial listrik yang dikeluarin itu jadi energi potensial listrik sepasang muatan. Kalau di sini kita punya energi potensial listriknya itu jadi energi potensial listrik yang dimiliki oleh sebuah muatan. Kenapa bisa gitu, Kang? Karena di sini kita bisa bilang asumsinya itu adalah sama kayak medan listrik lah. Asumsinya itu adalah bahwa si sumbernya tuh nggak ngasih pengaruh yang ngebuat perubahan yang signifikan banget kali ya, apa gimana gitu, bisa dibilang kayak gitu kira-kira. Maksudnya medan listriknya dari luar aja jadinya. Jadi sistem kita tuh di luar sumber medan listriknya, paham nggak maksudnya, Kang? Jadi kita ngomongin suatu daerah dengan sebuah potensial listrik. Ketika kita ngomongin sebuah daerah dengan potensial listrik, berarti kan kita ngomongin lagi sumber potensial listriknya apa. Ketika kita nggak ngomongin lagi sumber potensial listriknya apa, jadinya kita fokus di situ ya berarti energinya dari si muatan ini aja. Dan hal tersebut bisa digunakan kenapa? Karena pada akhirnya yang penting itu kan perubahannya. Jadi kalau kita asumsiin bahwa si sumbernya itu tidak menghasilkan perubahan energi, maka yang kita lihat perubahan energinya perubahan energi ininya aja gitu. Gitu. Nah, terus ya. Sekarang kita ngomongin potensial listrik diskrit. Nah, enaknya di sini, di materi ini adalah kenapa akan nggak butuh waktu banyak, karena kita nggak berhubungan sama vektor. Gampang banget ngerjain ini tuh. Pertama, kita ngomongin muatan titik dulu lah ya. Kita ngomongin potensi listrik dari muatan titik. Ya, tinggal gini aja kan, karena V sama dengan EP per Q, dan energi potensial listrik antara dua muatan titik itu 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat dibagi Q, akan bedain aja kali ya, atau ini jadi ya, bedain aja lah. Nah, ada kan yang dicoret, jadinya kita punya potensial listrik tuh, oh ini R2.
Jadi potensial listrik berarti rumusnya sama dengan 1/4 pi epsilon. Ini nolnya akan hilangin biar lebih umum. Dikali Q per R. Gitu. Dan ini skalar, diulangi lagi. Kenapa V skalar? Karena energi potensial kan skalar. Makanya tadi kan kita ngejumlahinnya tinggal ngejumlahin aja kan, karena ini skalar. Sehingga kalau kita mau tahu energi potensial listrik total dari suatu sistem muatan, ya gampang. Kita ngomongin titiknya di sini gitu misalkan. Ini jaraknya ada R1, ini R2, ini R3, ini R4. Di mana ini Q1, Q2, Q3, Q4. Maka potensial listriknya, potensial listrik di titik P gitu ya, katakanlah ini titik P, sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Berarti sama dengan, atau ya kalau kita tulis ya tinggal dijumlah aja semuanya intinya kan ya, sigma I dari VI. Atau potensial listrik sama dengan jumlah dari I dari 1/4 pi epsilon QI per RI. Gitu. Ini tinggal jumlah aja, gampang lah ya. Karena sekarang. Ini ada potensial listrik dari dipol juga. Ya intinya sama lah ya, sama apa namanya yang kemarin kita lakuin. Tapi kalian ngerti nggak ya ini kalau nggak diturunin? Ya coba belajar sendiri aja lah yang dipol. Atau perlu bentar waktunya. Nggak usah lah, katakan nggak terlalu menarik secara fisika. Coba pelajarin sendiri aja ini ya, yang potensial listrik dari sebuah dipol. Udah kayak Pak Jusak. Ingatin dong. Kenapa sih ya? Ketawa-ketawa. Alergi Kang saya dengan nama itu. Bapak Tiap dia penilai pertemuan kita datang-datang cerdas. kuis kagak ada jelas-jelasinnya. Menang deadline-nya nggak ngotak. Kelas jam 5. Deadline-nya setengah 6. Ya ini coba dibaca aja sendiri ya, coba aja gitu. Intinya sih ya intinya bisa kalian lihat di sini lah ya, bahwa potensial listrik tinggal ditambah. Ini tinggal ditambahin, cuman buat nambahin dua nilai ini ya pakai suatu teknik gitulah intinya ya. Yang Akang nggak mau terlalu bahas karena terlalu matematik dan kurang menarik lah buat menurut Akang, buat sekarang kurang cocok. Tapi kalau mau belajar ya tinggal dipelajarin aja sendiri gitu. Oke, kita ini ada yang tanyain? Sorry, kayaknya gampang sih ini. Jelas harusnya. Atau ada yang tanyain tapi nggak apa. Kalau nggak ada ya kita continue. Ya continue kenapa? Kalau continue pasti akan tunjukin kenapa? Karena kalian tuh masih perlu banyak ngeliat gimana pakai integral gitu. Makanya akan lebih fokus ke yang gitu-gitu. Nah, kalau potensial listrik dari yang kontinu, di sini kita punya contohnya di akan ambil yang mana ya? Kayaknya lebih menarik yang bentar. Ya, lebih mending pakai yang charge disk ya. Sebenarnya ada yang line charge juga. Cuman yang line charge tuh apa namanya? Ribet integralnya. Jadi akan
pakai yang charge disk aja. Kalau misalkan ternyata ada sisa waktu, ya kita bisa cobain yang lain charge lah, kalau misalkan mau nonton. Tapi akan mau ngabisin materinya dulu aja yang charge disk ya. Sebelum kita ke medan listrik, hubungan potensial sama medan listrik. Tapi di lagi sebenarnya ada dua ya, yang di HIDA itu ada charge disk sama ada line charge. Nah, kalau charge disk, nah, ini partisinya nih. Jadi kita buat sebuah partisi seperti ini buat integralnya tuh. Oke. Nah, setelah kita partisi ini kan step pertamanya ya partisi ya. Jadi kita diulangi lagi ya, Kang punya sebuah disk. Di mana disk ini tuh kita mau tahu potensial listrik di sini. Untuk mendapatkan potensial listrik dari semuanya, kita pertama partisi dulu kan, kita bikin suatu bagian kecil dulu. Nah, berarti sekarang kita mau tahu potensial listrik dari bagian kecil itu dulu kan ya sekarang. Berarti sekarang kita pakai step yang kedua yaitu aproksimasi. Pahami bahwa apakah kita punya rumus buat muatan cincin, potensial listrik dari muatan cincin? Nggak punya. Jadinya kita partisi lagi sekarang di sini. Gitu. Atau jangan dipartisi lagi deh. Mungkin akan bisa dipartisi lah, nggak apa. Dipartisi di sini aproksimasinya ada partisinya lagi. Berarti gini aja deh. Kita buat sebuah muatan cincin gitu kan ya. Bentar, gambar jelek. Harusnya gini, dibuat dulu ininya. Nah, gitu. Jadi ada kita punya muatan cincin. Kita mau tahu potensial listrik di sini. Gitu kan ya. Yang jaraknya R, gitu kan. Nah, sekarang kita partisi lagi. Ini. Jadi partisinya kita partisi lagi nih ya. Jadi makanya integralnya lipat 2 sebenarnya tuh, karena 2 dimensi. Jadi kita punya ini akan namain deki. Di sini juga deki aja nggak apa ya. Nah, kemudian ini kita aproksimasi lagi nih. Nah, sekarang ini aproksimasinya lebih gampang karena ini satu partikel. Kalau ini kan satu ring, kalau ini satu partikel. Kalau satu partikel berarti kita punya dV-nya sama dengan 1/4 pi epsilon dq per r. Gitu. Nah, kalau 1/4 pi epsilon dq per r, maka kita punya enggak, dia pakai cara yang lain nuruninnya. Ya apa nih? Benar-benar nggak jadi benar gini. Bener. Nah, kita integralin kan ya berarti sekarang nggak jadi. Bener kok. Jadi integralin kayak gini, kita punya potensial listrik dari ring jadinya sama dengan. Nah, kita lihat kalau bentuk ring ini 1/4 pi epsilon kan emang konstan. Dan karena bentuknya ring kayak gini, si R ini kan nilainya sama semua. Karena nilainya sama semua, berarti R-nya juga bisa keluar dari integral. Tinggal integral dq. Integral dq ya, Ki. Jadi kita punya muatan ring, rumusnya tetap sama ternyata. Gitu ya. Karena jaraknya sama semua kan ini ya. Gitu. Artinya ketika kita mau aproksimasi ini, aproksimasi itu juga jadinya sama deh. Jadinya dV sama dengan 1/4 pi epsilon dq per R juga. Tapi dq-nya sekarang dq dari si cincin ini. Nah, gitu ngomongnya mungkin ya. Sampai situ paham nggak? Sorry. Yang akan ngelakuin. Perlu diulang nggak? Oke. Jadi pertama Kang buktiin bahwa muatan cincin itu potensial listriknya rumusnya ini. Setelah kita tahu rumus potensial listrik dari muatan cincin, baru kita bisa pakai rumus ini buat di partisinya. Nah, sekarang pertanyaannya nilai dq ini berapa untuk sepotong ini tuh?
Yang kita punya adalah kerapatan muatan per luasnya. Di mana di mana sigma kita punya kerapatannya. Sigma itu sama dengan Q per A. Kita punya ini. Berarti sigma sama dengan dq per dA. Benar nggak? Berarti kita punya dq sama dengan sigma dikali dA. Tapi dA kita nggak tahu. Maksudnya ini partisinya bukan sebuah luas. Luas sih. Benar luas. Nah, berarti kita ini sigma dA. Tinggal nyari luas ini. Nah, luas ini gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya gampang. Bayangin bahwa ini sebuah pita yang akan gunting terus akan panjangin. Maka luas pita tersebut adalah panjang pitanya dikali ketebalannya. Dan panjang pitanya adalah 2πr di mana ketebalan pitanya adalah dr. Di sini akan pakai R aksen, kenapa? Karena R besar, jari-jari totalnya, R aksen itu jadi perubahan jari-jarinya. Kenapa nggak pakai R kecil? Karena R kecil dipakai di sini, oke? Jadi makanya di sini pakainya R aksen. Sampai sini paham nggak? Ini sigmanya lupa. Ya ini adalah dA. Gitu. Paham? Sehingga ketika kita masukin ini ke sini, jadinya kita punya V-nya sama dengan integral 1/4 pi epsilon sigma 2 pi R aksen dr aksen, gitu kan ya, per R-nya. R-nya itu berarti kan akar R aksen kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, gitu. Atau biar enak, Akang jangan pakai R aksen deh. Akang baru ingat bisa pakai simbol lain yaitu rho. Biasanya itu pakai rho juga, jadi dero. Jadi ini soalnya aksen tuh ngebuat pangkat nulisnya susah. Gitu. Nah, gitu. Ada yang tanya sampai sini? Jelas nggak? Kang, tadi yang DA gimana Renda kan masih agak bingung. Oke. Pertama pahami DA tuh ini yang merah nih, cincin yang merah ini. Jelas nggak? Iya. Ya. Kamu potong ini, terus panjangin. Jadi gini kan? Ya. Iya. Luas ini ngitungnya gimana? Panjang kali lebar. Panjangnya panjang apa? Panjang pitanya. Panjang pitanya berarti sekeliling ini kan? Iya. Berarti ini 2pi rho. Lebarnya itu tebalnya berarti dero. Gitu. Nah, jadi kayak gitu. Kebayang? Nah, itu tadi kenapa Dero kan? Simbol aja. Gue kira kayak disnya tuh yang kayak tipis banget gitu. Iya, ini partisinya. Kan gini. Oke. Udah. Iya, ngerti. Oke. Sip. Ada lagi yang tanyain? Nah, sekarang tinggal nyelesain ini nih. Nyelesain ini pakai cara apa? Kalkulus nih. Kelihatan kok. Variabelnya yang rho. Pakai apa? Oke, yang kayak bikin jadi apa kayak 1 plus tan kuadrat gitu ntar jadi secant kuadrat. Nggak usah. Pakai Variabelnya substitusi aja, Kang. Substitusinya variabelnya apa? Yang rho kuadrat tambah Z kuadrat. Iya. Jadi akan namain variabelnya X. X-nya sama dengan rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Berarti kita punya dx sama dengan 2 rho d rho. Gitu kan? Jadi kita punya di sini V-nya sama dengan integral 1/4 pi epsilon sigma 2 pi rho per akar X jadinya kan ya? D rho-nya diganti. Jadinya dx per 2 rho. Gitu. Ini bisa dicoret ya?
baru ingat. Ini P-nya coret, 2-nya coret, sama 2 row ya. Gitu. Jadi kita punya ini sama dengan integral 1/4 epsilon sigma ya, sigma per 4 epsilon, sigma per 4 sebenarnya keluar. Sigma per 4 epsilon integral dx dibagi akar x. Integral akar x ini x pangkat minus setengah ya, x pangkat minus setengah itu integralnya di x pangkat setengah, baru jadi 2 akar x ya. Jadi kita punya v-nya sama dengan sigma per 4 epsilon 2 akar x, batasnya 2 akar x dari di mana ini tuh ya batasnya dari x0 sampai x1 lah, gituin aja lah ya. Nah, sekarang kita masukin lagi x-nya. Jadinya sigma per 4 epsilon, batasnya, oh ini 2-nya bisa dicoret. Ini 2 epsilon di sini. Jadi kita punya akar rho kuadrat plus z kuadrat. Batasnya dari rho-nya 0 sampai rho-nya r. Berarti kita punya potensial listriknya jadinya sama dengan sigma per 2 epsilon akar, ini dalam kurung dulu ya, dalam kurung gini aja, akar r kuadrat plus z kuadrat minus rho-nya dimasukin 0 ya, jadi akar z kuadrat berarti ya z. Ini potensial listriknya yang kontinu. Di buku z dulu, jadi akan ubah biar sama. Karena z-nya variabel kan ya. Kayak gitu. Ada yang tanya gini, jelas nggak? Ya diulangi lagi, ngelatih kalian buat ngebiasain sama perhitungan integral, diulangi lagi intinya. At this point, seharusnya kalian menyadari seberapa pentingnya integral dan bahwa kalian tuh harus latihan integral gini tuh. Kang mau nanya. Ya. Itu tuh row itu dari pusat ke partisi yang cincinnya kan? Ya, betul, betul. Itu kenapa si partisi yang di partisinya lagi itu didefinisiin dero gitu? Apakah emang itu hal yang sama gitu? Jadi boleh dero gitu. Oh, partisinya tuh partisinya dero. Jadi mungkin oke. Jadi gini. Kita belum bikin partisi dulu, oke? Ceritanya tuh. Tapi kita punya sebuah variabel yaitu row. Di mana variabel row ini adalah sebuah variabel dari pusat cincinnya ke ujungnya gitu. Paham nggak itu? Paham. Oke. Nah, kemudian kita bikin partisi. Bikin partisi di sini. Kalau misalkan row tuh ngasih tahu jarak dari pusat disk, dari pusat kepingnya, maka ini ketebalannya dero partisinya gitu. Jadi bukan partisi terus muncul dero sebenarnya tuh kalau misalkan kau bingung di situ loh. Ya sebenarnya row-nya udah ada si kerangkanya gitu. Dari kerangka itu terus kita bikin ada dero gitu. Jelas? Jelas. Makasih kan. Oke. Kamu mau nanya, itu yang Ya. di bagian atasnya kan kita udah temuin tuh yang V sama dengan 1/4 pi epsilon dikali Q per R itu. Ya. Nah, itu terus kan di bawahnya dicari lagi V sama dengan itu lagi gitu. Nah, sebenarnya yang atas itu masalahnya apa karena kita nggak bisa tentuin Q-nya atau sebenarnya Q di situ tuh apa kan? Oke. Masalahnya tuh adalah yang kita tahu potensial listriknya bentuknya titik, benar nggak? Iya. Sementara partisi yang kita buat cincin, udah tahu belum potensial listrik dari muatan cincin? Belum. Makanya itu yang akan lakuin. Jadi kalau misalkan itu bingung mungkin ya, Akang bakal mindahin aproksimasinya ini ke sini. Ya ini bukan aproksimasi, ini tuh lebih ke Akang nyari V dari muatan cincin. Oh, oke. Jadi itu yang muatan titiknya. Yang di Iya. bawahnya yang baru. Oke. Gitu. Jelas. Terus kamu mau nanya lagi juga,
Nanti untuk selanjutnya juga ketika ngelakuin integral gini kan nggak dijelasin batas integralnya. Nah, Betul. itu tuh nanti itu sebenarnya gimana sih Kang? Sebenarnya apakah sudah batasnya ataukah misalkan di sini sebenarnya harus ada ditambah V0 gitu atau gimana Kang? Hah? Si Contohnya ini kayak contohnya di sini. ya yang aproksimasi di bawah itu kan integralnya integral tak tentu kan, nggak ada batas. Sebenarnya ada batasnya. Ini kan dari 0 sampai R. Udah jelas sebenarnya dari awal. Oh, oke. Dari physical systemnya sebenarnya tuh. Physical systemnya ya terbatas segini ya kan yang kita integralin. Jadi gini, kalau di fisika, integral pasti udah jelas batasnya. Nggak ada integral tertentu di fisika. Nggak mungkin. Karena di fisika tuh sistemnya sudah jelas, apa yang kita mau jumlahin di integral itu tuh kan. Intinya gitu kan. Entah itu kita mau ngejumlahin terhadap waktu, atau kita mau ngejumlahin terhadap ruang gitu misalkan. Atau pakai variabel lain gitu misalkan. Intinya di fisika itu sebenarnya batas udah otomatis pasti muncul. Nggak mungkin nggak ada batasnya. Gitu. Itu formulasi di matematik aja ngomongin kayak turunan sama antiturunan dan sebagainya. Karena kan mulainya integral di matematik itu kan dari antiturunan. Sementara antiturunan ada banyak fungsi yang mungkin, makanya ada C dan lain sebagainya gitu kan. Sementara di fisika tuh kita bukan ngomongin fungsi integral tuh kan. Di fisika tuh integral tuh kita ngomongin ngejumlahin sesuatu yang kontinu. Kayak gitu. Jelas? Jelas Kang. Oke. Nah, makanya ya tadi orang fisika tuh nggak strict sama simbol matematik. Makanya akan integralnya integral ya gitu aja dengan harapan kalian mengerti konteksnya gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak jelas bisa bilang, tanyain, ntar akan bisa tambahin lagi atau gimana gitu. Oke. Karena gitu, mode akan ngerjain matematik sama mode akan ngerjain fisika ya beda. Fisika kan bakal nggak terlalu peduli sama nulis matematiknya. Oke. Lanjut ya. Nah, dari situ kita punya sekarang. Nah, itu jadi udah jelas ya bahwa ini kita udah bahas nih, energi potensial listrik diskrit kita udah bahas. Kalau yang titik-titik gitu bahwa energi potensi sistemnya tuh agak ribet karena kita harus ngejumlahin semua ininya, semua pasangannya. Kalau kontinu kita pakai potensial listrik. Potensial listrik tuh ada yang diskrit, ada yang kontinu. Yang diskrit tinggal jumlahin gampang, yang kontinu diintegralin, ya integral gitu ya. Harus latihan lah. Dan penggunaan integral di fisika itu benar-benar perlu kalian latih karena pola pikirnya tuh terutama ngepartisinya tuh kenapa begini begitunya itu yang harus dipahami dengan baik gitu ya. Terus hubungan potensial sistem listrik ini kita bahas terakhir. Karena kita lihat di sini bahwa potensial sama medan listrik itu kan kayak ya deketan ya, kayak saudaraan lah bisa dibilang gitu ya. Nah, kira-kira kita bisa nyari hubungannya nggak? Dan pasti ada hubungannya. Pasti ada. Bahwa kita punya di sini karena pertama V itu kan sama dengan EP dibagi Q. Gitu kan. Sementara energi potensial tadi kita udah tulisin. Energi potensial itu minus integral dari suatu titik referensi ke R dari FE dot dr. Gitu kan. Ini energi potensial kan. Nah, kita tahu, kita mau hubungannya sama medan listrik ya. Medan listrik itu hubungannya sama gaya listrik. F sama dengan Q kali E. Ya udah, kita masukin. Jadi kita punya V-nya sama dengan minus 1 per Q. Terus integral dari titik referensi sampai R, Q dikali E, dot dr. Q-nya coret deh. Jadi kita punya potensial listrik yaitu sama dengan minus integral dari titik referensi sampai R, E, dot dr. Gitu. Dan kalau misalkan V itu integral E, maka E apa?
turunan V. Gitu. Pakai S biasanya kalau di ini. Tapi ya agak riskan sih pakai R tuh di sini tuh. Oh, pakai R ya di sini. R aja. Nah, gitu. Jadi medasik pada arah R adalah ini. Ini simplifikasi ya. Kenyataannya ribet. Soalnya ini dot product dan lain sebagainya, terus integralnya dr tuh arahnya 3 dimensi dan sebagainya. Jadi dari V ke E itu turunannya nggak turunan kayak gini sesederhana ini sebenarnya tuh. In fact, ini ada minusnya, akan lupa. In fact sebenarnya, ya aslinya ya, ini aslinya. Aslinya tuh medan listrik tuh sama dengan minus del V gitu. Jadi ada turunan apa ini sebutnya tuh? Lupa kan namanya. Nabla jadi sebutnya tuh ya, turunan parsial total gitulah bisa dibilang, parsial ya kayak gitu mungkin bisa dibilang istilahnya. Akan lupa istilahnya apa. Tapi ini dipelajarinya di Akan nggak tahu ntar belajar nggak ya. Ya tapi intinya sekarang ngomongnya satu arah dulu. Jadinya kalau misalkan kita ngomongin kalian punya potensial listrik di arah X gitu misalkan, maka yang medasik di arah X jadinya variabelnya. Atau mungkin dibilang lagi gimana ya. Oh mungkin aku bisa bilang gini. Kalau potensial listriknya sumbunya sumbu X, jadi cuma misalkan 2X kuadrat gitu. Artinya kesimpulannya medan listriknya cuma ada di sumbu X doang berarti. Kalau potensial listriknya fungsinya terhadap R, tidak terhadap sudut, berarti medan listrik juga cuma ada di arah R. Kira-kira kayak gitulah. Di gimana kalau ada macam-macam arahnya? Kalau ada macam-macam arahnya, variabelnya macam-macam si potensial listriknya, katakanlah potensinya tuh X kuadrat Y per Z gitu misalkan. Nah, buat nentuin arah medan listriknya, kita pakai ini gitu. Kalau multivariabel. Di TPB, medan listriknya potensial listriknya nggak pernah multivariabel, sehingga yang kita pakai ini aja gitu, satu doang, satu arah doang yang kita lihat. Gitu. Ada yang tanya nggak itu? Jelas nggak? Kang, itu operator yang do V per do R tuh jadi turunannya masih turunan seperti operator seperti biasa aja nanti ujungnya. Anggap pengertiannya. begitu, betul, anggap begitu. Tapi artinya beda pada dasarnya. Sebenarnya beda. Tapi buat sekarang penyederhanaan sama dulu ya, gitu ya. Oke. Gitu. Karena detail kenapa begini begitunya ntar bakal lebih didefinisikan dengan baik di matematik. Ya. Aku nggak mau terlalu dalam ke situ. Oke, dua lagi materinya. Pertama, hubungan potensial listrik. Bentar. Oh, nggak ada yang satu lagi, terakhir. Oh, terakhir. Ya udah, terakhirnya apa? Terakhirnya kita pakai hasil yang kemarin. Contohnya aplikasinya, kita mau tahu potensial listrik dari bola konduktor kayak gini. Agak susah ngambil gambar yang mana, entah. Bisa akan ambil ini aja nih. Nah, gini ya. Potensial listrik pada bola konduktor. Kayak gitu. Nah, sama kita mau tahu CB potensial listriknya gimana. Nah, perhatikan bahwa akan tulis dulu definisi potensial listrik dari medan listrik ya. Atau akan pertama nulis dulu potensial medan listriknya. Medan listriknya kita tahu bahwa
kalau misalkan, atau kamu bisa nulis gini, medanistiknya sama dengan, ada 2. Bisa 0, bisa Q per R kuadrat, bener nggak? 0 tuh kalau misalkan di dalam bola, ini tuh kalau di luar bola, gitu kan ya. Jadi ini rumus medanistiknya. Pertama ini. Yang kedua, potensial listrik itu sama dengan minus integral E dot dr dari titik referensi sampai jaraknya mau yang di mana, gitu kan. Nah, dengan menggunakan 2 ini, kita bisa mendapatkan potensial listrik di bola konduktor, oleh bola konduktor, bisa dibilang gitu. Nah, tapi intinya sama, karena kita cuma apa namanya? Tadi kamu ngomong apa? Karena ya di potensial listrik ini kita tahu medan listriknya. Kita mau tahu karena medan listriknya terpisah antara yang luar sama yang dalam. Nah, kamu ngomong itu. Maka potensial listriknya juga bakal terpisah kan yang luar sama yang dalam, ya nggak? Nah, sekarang kita ngomongin potensi listrik yang di luar dulu. Ketika kita ngomongin potensial listrik yang di luar, berarti kita pakai integral ini kan ya. Jadi akan pakai apa ya? A gitu mungkin ya. Di mana A ini tuh ngomongin yang di luar dulu. Kenapa yang di luar dulu, Kang? Kenapa nggak yang di dalam dulu? Tergantung kamu ngambil referensi di mana. Seperti biasa, akan ambil referensinya di tahingga nolnya tuh. Ketika R sama dengan tahingga, sebenarnya nggak ada R sama dengan tahingga, ambil V sama dengan 0 di R menuju tahingga. Oke. Karena akan ambil referensinya di tahingga, berarti kan batas bawahnya harus dari tahingga kan, ngerti nggak? Karena batas bawahnya harus dari tahingga, berarti potensialnya ini sama dengan minus tahingga sampai R dari E dot dr. Gitu. Berarti ini sama dengan minus tahingga sampai R, E-nya kita masukin ini. 1/4 pi epsilon dikali Q per R kuadrat R topi. Gitu kan ya. Ini ada R topinya mungkin ya. Biar jadi medan listrik boleh lah. Ini gini lah, boleh lah. Jadi kita punya ini dot dr. Gitu. Berarti V-nya sama dengan minus integral tahingga sampai R. R dot dr, ya tinggal dr aja kan ya. Nah, ini kan sama kayak kita bahas di energi potensial listrik tadi kan, sama kayak yang di sini sebenarnya tuh. Mana? Oh, enggak deh, enggak ada. Ya udah, enggak apa, gini aja. Berarti kita punya ini sama dengan diintegralin. R pangkat minus 2 diintegrasi jadi R pangkat minus 1, berarti minus 1/4 pi epsilon dikali Q per R, batasnya tahingga sampai R, gitu kan ya. Minus coret jadi plus, berarti kita punya potensial listriknya sama dengan 1/4 pi epsilon dikali Q per R dikurangi 0 ya, kan tahingganya dimasukin jadi 0 ini. Perlu ditulis nggak? Kalau nggak akan tulis gini aja. Sampai sini jelas, ada yang tanya? Nah, sekarang gimana kalau yang di dalam? Kalau yang di dalam, sebenarnya nggak usah dipisah deh, akan baru ingat. Intinya sama aja, ambil V sama dengan 0 di, oh nggak ada, R menuju tahingga. Maka kita punya V-nya sama dengan minus tahingga sampai R dari E dot dr. Oke. Yang tadi itu cukup gampang. Kenapa? Karena medan listriknya cuma satu di luar aja. Tapi ketika kita ngintegralin kayak gini, kita tuh ngintegralin berarti kan dari luar kita integralin sampai ke dalam. Paham nggak? Ketika kita integralin dari luar ke dalam, maka ketika ada perubahan medan listrik antara yang luar sama yang dalam, berarti integralnya harus dipecah. Jelas nggak itu? Jadi kita punya ini sama dengan minus integral tahingga sampai R E dot dr, gitu kan ya?
ditambah integral dari R sampai R. E dot dr. Di mana akan nama ini E out, ini E in. Gitu. Jelas nggak? Karena yang di luar sama yang dalam metodologinya beda. Dan yang di dalam metodologinya gimana? 0. Berarti kita tinggal ngitung potensialistik dari yang di dalamnya aja. Di mana yang di luarnya aja, yang di luar berarti yaitu 1/4 pi epsilon Q per R kuadrat R top dot dr. Ya sama, tinggal integralin minus integral hingga R 1/4 pi epsilon Q per R kuadrat dr. Kalau tadi batasnya R kecil, sekarang batasnya R besar. Ya udah langsung aja, berarti potensinya sama dengan 1/4 pi epsilon dikali Q per R besar. Nah, bedanya R kecil sama R besar apa? R besar tuh ini batas ngomongin jari-jari bolanya. Artinya apa? Jari-jari bolanya berubah nggak? Enggak. Kalau jari-jari bolanya nggak berubah, berarti potensialistiknya berubah nggak? Nggak juga. Berarti potensialistik ini nilainya konstan. Sementara ini nih, ini berubah, ini berubah. Karena makin dekat berarti makin dekat tuh R-nya makin kecil, potensialistiknya makin besar. Sementara di sini kita punya potensialistik mau dekat ke permukaan atau mau dekat ke pusat, dia nggak akan berubah. Kalau dibikin grafiknya, kita bikin grafik dua-duanya deh mungkin ya. Grafik metodologinya dulu. Grafik metodologinya itu bakal kayak gini. Awalnya 0, gitu kan, sampai akhirnya di jari-jari, baru ada nilainya, gitu kan. Discontinuity di sini ya. Di mana di jari-jari ini tuh medan listriknya 1/4 pi epsilon Q per R kuadrat gitu ya. Sementara ini 1/4 pi epsilon Q per R kuadrat. Ini medan listrik terhadap R. Nah, kita gambar grafik juga potensial listrik terhadap R. Nah, kalau potensial listrik kita punya, dari luar kan ya kita gambarnya. Sebenarnya dari dalam juga nggak apa-apa, cuma itu biar sesuai dengan inilah. Nggak tahu dari luar tuh dia makin lama, makin dekat tuh makin besar. Sampai kapan? Sampai akhirnya di jari-jarinya. Setelah di jari-jarinya, kemudian dia jadi konstan. Gitu. Jadi beda grafik potensial listrik sama medan listrik. Dan kalau kalian belajar listrik magnet yang lebih lanjut, nanti bakal ada sifat bahwa memang medan listrik itu sifatnya bakal discontinue ketika melewati boundary, ketika melewati suatu permukaan, sementara potensial listrik ketika melewati suatu permukaan tetap continue, gitu, tetap tetap ya nyambung kayak gini. Gitu. Cuman akan lupa kenapa secara matematiknya. Ya udah lama listrik magnet. Selain fisika yang belajar listrik magnet, setahu kan sih cuma teknik fisika sih. Yang belajarnya sedalam itu. Tapi kira-kira kayak gini lah hasilnya. Nah, itu potensial listrik pada bola konduktor. Akhir dari pertemuan hari ini. Ada yang tanyain buat potensial listrik ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, akan recap ya. Jadi, diulangi lagi. Hari ini kita bahas energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu, energi potensial definisinya dari kemarin, dari mekanika. Ingat nggak ke situ definisinya tuh? Minus integral F dot dr. Gitu. Kita punya yang dapat energi potensial listrik, ini tuh energi potensial dari sepasang muatan, sehingga kalau misalkan ada 4 muatan, berarti ada 6 pasangan energi potensialnya tuh. Nah, kalau ada 6 pasangan, ya jadi tinggal jumain 6-6-nya aja. Kalau kontinu gimana? Kalau kontinu harus pakai integral, makanya konsep potensial listrik jadi lebih mudah kalau kontinu tuh. Makanya kita bahas potensial listrik.
Potensial listrik ya sama kayak waktu definisi medan listrik lah ya. Jadi potensial listrik itu energi potensial per muatan. Nah, terus kita ngitung potensial listrik diskrit, tinggal dijumlahin aja karena skalar. Gampang. Kalau kontinu ya diintegralin. Tapi integralnya juga nggak ada arah kan ya, nggak kayak medan listrik yang harus ngelihat arahnya dulu dan lain sebagainya. Yang mungkin integralnya dipecah, ada integral di sumbu X, ada integral di sumbu Y, dan lain sebagainya. Kalau ini enggak. Terus terakhir kita tutup pakai hubungan potensial listrik dan medan listrik, bahwa potensial listrik juga bisa dihitung dengan menggunakan dari medan listrik. Kalau tadi kita ngitung potensial listrik itu dari muatan kan ya? Nah, itu perbedaannya tuh. Kalau di sini kita ngitung potensial listrik dari muatan, kalau di sini kita ngitung potensial listrik dari medan listrik. Oke. Nah, ini salah satu kelebihannya juga dari hukum Gauss. Nggak jadi. Tapi intinya di sini kita bisa bilang, setelah kalau misalkan kalian udah ngitung satu variabel dengan menggunakan integral. Katakanlah kalian udah ngintegralin nih medan listrik nih, misalkan. Apakah ketika ngitung potensial listrik harus ngintegralin lagi? Kan ribet ya, bener nggak? Makanya kita pakai ini. Atau sebaliknya, kalian udah ngintegralin nih potensial listrik. Kalian mau tahu medan listriknya? Mending gini. Dan kalau disuruh milih, mending ngitung medan listrik dulu atau mending ngitung potensial listrik dulu kalau harus ngintegralin? Mending milih yang mana? Dua-duanya integral. Tapi lebih gampang yang mana integralnya? Medan listrik atau potensial listrik? Van, yes. Marvin. Mending potensial listrik. Karena bukan vektor. Bener nggak? Jadi, setelah kita dapat potensial listrik ini, tinggal kita turunin. Setelah kita turunin, kita bakal dapat hasil medan listrik dari disk. Dan kalian bisa coba buktiin sendiri. Bahwa ini kalau diturunin, hasilnya bakal jadi medan listrik yang kita semuanya sebelumnya hitung di pertemuan 2 minggu yang lalu. Ya kan kita ada bahas itu kan? Ya ini. Nah ini, hasilnya bakal gini sama. Cobain aja. Kelihatan kok sama. Ya makanya konsep ini tuh menarik. Dan kalau kalian masuk ke listrik magnet yang lebih dalam, semuanya itu bakal dihitung dari potensial listrik. Karena setelah kita tahu potensial listrik, mau ngitung energi potensial, mau ngitung medan listrik, mau ngitung gaya, dapat semua. Makanya yang dilihat tuh potensial listrik taruh. Gitu. Ya ini cuma contoh aja cara makainya. Ya gitu paling buat hari ini. Ada yang tanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, akan mau nurunin ini, habis kelas ini, siapa tahu ada yang mau ngeliatin akan nurunin ini. Kalau enggak, ya akan nulis sendiri aja. Ya, kalau nggak ada yang tanya, ya sekian dari Akang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke. Ini aku mau nyobain nurunin yang dipol, Kak. Iya. Oke. Nggak pernah. Nah, intinya kan ini potensial listrik di titik P. Berarti kan kaki per R plus ya, minus kaki per R min, gitu kan? Ya. Terus kita samain penyebut, kakinya keluar per R plus R min, berarti ini R min, min R plus. Gitu. Oh, ini kayak di ini interferensi gitu. Jadi kita punya R plus dikurangi R min, yaitu sama kayak kita karena selama jaraknya cukup jauh ya berarti ya. Berarti jika R jauh lebih besar daripada D, maka kita bisa anggap panjang ini kalau diambil tegak lurus nggak terlalu berubah jauh berarti.
Berarti kalau ini R plus, ini juga R plus ini tuh. Punten Kang, Ya. problem besar yang pengen di-solve-nya itu apanya dari dipol kan? Apa? Problem yang pengen di-solve-nya itu apa? Potensial listrik. Oh, ingin mencari potensial listrik. Ya, menjadi potensial listriknya. Nah, terus potensial listriknya kayak gitu. Ya, maka potensial listriknya dari sini berarti kita punya pertama, kita mau tahu R min R plus sama R plus R min ya. R min R plusnya, R min dikurangi R plus, berarti ya R min segini, R plus segini, berarti ini R min. Nah, berarti kalau ini D, ini theta, berarti ini juga theta di sini. Sudutnya nggak berubah jauh karena kecil, bisa dibilang ya. Sebenarnya beda, cuman karena perbedaannya kecil, jadi sudutnya kita bisa anggap nggak terlalu berubah jauh lah. Baru kita punya D itu miringnya, L itu sampingnya, berarti bukan R, ini DR ya bisa dibilang ya. Delta R lah. Jadi karena kalau tetanya di sini ini segitiganya, delta R samping, D itu miringnya, berarti delta R sama dengan D cos theta. Sementara kalau misalkan R plus dikali R min, ini karena panjangnya nggak terlalu beda jauh, walaupun ada perbedaan sedikit, 1 dikali 1,001 ya tetap 1 lah. Atau 2 dikali 2,002 tetap bisa dianggap 2 kuadrat lah. Jadi ini R kuadrat. Berarti kalau kita masukin ini ke sini, jadi potensial listriknya sama dengan kaki D cos theta per R kuadrat. Oh gitu doang ternyata. Nah, susah. Jangan pakai yang apa pakai Kak. Yang jadi Q per 4 pi epsilon aja tapi di sini. Gitu. Di mana QD ini tuh adalah momen dipol kan ya kemarin tuh udah definisiin. Jadi kita punya potensial listrik di titik P sama dengan P cos theta atau 1/4 pi epsilon dikali P cos theta dibagi R kuadrat. Nah, hal yang menariknya dari sini itu adalah bahwa kalau misalkan kita ngomongin medan listrik kemarin, kita cuma ngomongin medan listrik di arah sumbu Z. Sementara ini kita bisa dapat potensial listrik di arah manapun, tapi yang agak jauh sih, harus agak jauh. Nah, cuman dari sini kita bisa tahu medan listriknya ntar jadi kayak gimana. Dengan cara ntar diturunin. Gitu. Tapi diulangi lagi, buat dapat arah secara umumnya, harus ngerti cara ngitung ini. Dan ini tuh bakal agak ribet ketika ngomongin R theta kayak gini, ini bentuknya tuh bakal beda gitu. Gitu. Ya, gitu doang ternyata. Oke. Ada yang tanyain? Kalau nggak ada, Kang mau nyobain lagi yang line disk. Line disk, line charge. Line charge. Line charge-nya ini yang di ujung yang diminta tuh. Oh iya, yang mintanya mau di ujung. Jadi panjangnya berhingga. Oh, panjang berhingga tapi di ujung. Oke. Jadi kita punya titik P dengan jarak D gitu. D-nya kegedean. Kita partisi. Ini deki. Ini jaraknya R. Di mana ini sumbunya X. Gitu kan ya. Berarti kita punya ini partisinya, maka aproksimasinya dV sama dengan 1/4 pi epsilon dq per R. Integral, berarti kita punya potensial ini sama dengan
dq per R-nya tuh berarti akar, ini X berarti ya, X kuadrat plus D kuadrat. Gitu. Di mana dq-nya karena kita punya lambda sama dengan Q per L, katakanlah itu panjangnya totalnya adalah L, maka ini tuh sama dengan dq per dx. Berarti ini sama dengan integral 1/4 pi epsilon 0-nya keluar deh. 1/4 pi epsilon 0 lambda dx per akar x kuadrat plus d kuadrat. Ya gitu ya. Batasnya dari 0 sampai L. Sampai sini yang tanyain? Nah, kita mengintegrasi ini berarti ya, udah ini tinggal masalah matematik, Akang pengen iseng aja, pengen ngerjain matematiknya. Kita pakai segitiga, berarti kita punya ini X, D, akar X kuadrat plus D kuadrat, ini theta. Berarti kita punya integral dx per akar X kuadrat plus D kuadrat, atau enggak, jangan gitu dulu. Berarti cos theta sama dengan D per akar X kuadrat plus D kuadrat. Tangan theta sama dengan X per D ya. Berarti kita punya di situ tuh jadinya integral dx per akar X kuadrat plus D kuadrat sama dengan integral cos theta dibagi D berarti ya. Ya, cos theta dibagi D dikali dx-nya ini diturunin secant kuadrat theta d theta sama dengan dx per D. Berarti D dikali secant kuadrat theta sama d theta. Ini D-nya coret. Sama dengan integral sekantus per cos. Balanya coret ya. Jadi separ cos theta d theta. Integral sekant sih intinya ya, integral sekant. Integral sekant mah udah mentok Akang. Integral sekant tuh Di ini Kang. Jadi ya, dikali sekant theta tambah tan theta per sekant theta tambah tan theta. Si sekant tetanya. Jadi harus dikali itu dulu. dikali 1. Dikali sekant Iya, theta tambah tan theta per sekant theta sekant tambah tan theta theta. per theta. Ya, soalnya pas si sekant theta tambah tan theta diturunin, nanti jadi ketemu lagi gitu. Coba ya, Akang belum Iya. pernah. Integral sekant theta d theta itu sama dengan integral sekant theta dikali sekant theta plus tangan theta gini. Iya. Matematik. Nah, si sekant theta tambah tan tetanya itu yang disubstitusiin, Kang. Soalnya turunan dari sekant theta tambah tan theta itu jadi itu kan sekant Oh theta iya tan iya theta iya. tambah sekant kuadrat nanti muncul Pernah lagi. ngerjain itu. Ya. Ya. Jadi kita punya X-nya sama dengan, jangan X lagi, Y aja ya. Y sama dengan secant theta, atau Z aja deh. Agak secant theta plus tan theta dz. Turunan secant tuh berarti Jadi sekant tangan. secant tangan. Oh iya, secant tangan. Secant theta, tangan theta. Nah, jadi secant kuadrat ya. Secantnya keluar. Ditambah tambah sekant kuadrat. Ya. Ya, jadinya kita d theta. Jadi kita punya dz-nya sama dengan secant theta dikali tangan theta di sini biar urutannya sama ya. Tangan theta ditambah secant theta. Ya sama dengan yang ini kan ya. Jadi berarti kita punya itu sama dengan integral ya dz per z. Iya. Z plus C gitu kan ya. Berarti kita punya balik lagi ke yang tadi. Salah.
integral dx per akar x kuadrat plus z kuadrat sama dengan integral secant theta d theta yang sama dengan integral sec ln ya. Ln secant theta plus tangen theta. Kok integralnya udah hilang. Plus C, di mana secant theta-nya dari sini diganti lagi. Secant itu separ cos, berarti akar x kuadrat plus d kuadrat per d ya. Di mana akar x kuadrat plus d kuadrat itu ini R ya. Jadi kita punya R per D. Ini sama dengan R akan tulis. Jadi R per D ditambah tangan tetanya adalah X per D. Nah, terus kita punya di sini udah ya. R per D ditambah X per D. Ya, jadi kita punya P-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral 0 sampai L lambda dx. Lambdanya langsung keluar aja kali. Biar sama. Lambda dx per akar x kuadrat plus z kuadrat. Baik sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 ln akar x kuadrat plus z kuadrat plus x dibagi d gitu kan ya. Batasnya 0 sampai L. Bersama dengan lambda per 4 pi epsilon 0. Nah, langsung aja di bawahnya. Terus ln. Oh enggak, ini ada ini dulu. Ada kalau dikurangin ntar jadi dibagi. Lambda per 4 pi epsilon 0 ln akar L kuadrat plus Z kuadrat ditambah L per D dikurangi, dimasukin 0 ya. Berarti ln Z per D. Bentar, kok ada Z? Oh, D, salah. D per D. Ini bukan Z ya, salah ya. Ini harusnya D. Ini D. Ini D ya. Tadi D bener nggak? Ini D. Ln D per D, ln 1. Ln 1 0 ya. Oh ya udah tinggal itu berarti ya. Ln akar L kuadrat plus Z kuadrat ditambah L per D. Z-nya udah dalam D punten. Oke, sorry. Oh, Z lagi. D harus. Thank you, thank you. Nah, ya mentok di secant tetanya. Udah lupa gimana cara integral di secant. Udah kayaknya udah ada yang nggak sih udah semua. Oke. Ya udah lengkap. Ada yang tanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, oke deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.